Keluarga Satya sudah lama cuma punya satu anak laki-laki. Sekarang kau sudah hamil, keluarga Satya akhirnya punya penerus. Kalau bisa dapat anak laki-laki, itu lebih bagus lagi. Bu, selama anaknya dilahirkan oleh Wela, laki-laki atau perempuan, aku tetap suka. Kak Jaka, aku hamil. Ini karena kejadian sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, aku dan Felicia diculik bersamaan. Malam itu dia melayani para penculik. Jadi, ini adalah anak penculik itu. Kejadian sebulan yang lalu? Maksudmu penculikan itu? Anak ini adalah anak penculik itu? Bu, anak Felicia adalah anakku. Anak Wela lah, yang sebenarnya anak penculik itu. Apa katamu? Jaka, kenapa kau menuduhku begitu? Jelas-jelas yang diperkosa malam itu adalah Felicia. Wela, aku tahu kau nggak bisa menerima kenyataan. Tapi nggak apa-apa. Apapun yang kau alami, cintaku padamu nggak akan berubah. Aku nggak akan membencimu. Ini benar-benar keterlaluan. Pengawal! Bawa Nyonya Muda ke rumah sakit sekarang juga. Anak itu sama sekali nggak boleh dibiarkan tinggal di dalam kandungannya sedetik pun lagi. Enyah kalian semua! Siapapun yang menyentuh istriku, dia akan berurusan denganku. Kau masih mau mempertahankan anak haram itu? Aku nggak peduli. Bu, kalau hari ini ibu berani menyentuhnya, aku akan memutuskan hubungan dengan kalian. Kau! Mari kita lihat sampai kapan kau bisa melindunginya. Ayo pergi. Wela, Anak kita. Kenapa tiba-tiba jadi anak haram? Kau jelas-jelas tahu kalau anak ini sudah ada sebelum penculikan itu. Penculiknya bahkan sama sekali enggak menyentuhku. Kenapa kau sampai tega menuduh darah dagingmu sendiri? Wela. Sejak kecil Felicia dimanjakan. Dia nggak sanggup menanggung gosip dan fitnah orang. Lalu aku sanggup menanggungnya. Wela, kau adalah istriku. Meski kau nggak sanggup, aku akan tetap bersamamu. Aku akan selalu ada untukmu. Jaka, kita cerai saja. Sudah, jangan terbawa emosi. Aku antar Felicia dulu. Nanti waktu aku kembali, akan kujelaskan semuanya padamu. Hah? Lelaki yang bahkan tega menuduh darah dagingnya sendiri. Aku gak mau lagi. Pak Dika, bolehkah aku menandatangani atas nama pihak laki-laki? Hanya jika mendapat persetujuan darinya sendiri. Kak Jaka, aku pengen makan dessert di barat kota sana. Ada sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Apa itu, Wela? Aku sekarang lagi sibuk sekali. Urusan apapun itu, kau saja yang putuskan. Jadi aku boleh
menentukan semuanya untukmu kan? Iya dong. Sepanjang pernikahan kita, bukannya semua urusan rumah selalu kau yang tentukan. Oke, kalau begitu masalah ini akan kuputuskan sendiri. Nyonya Wela, perceraian ini akan efektif dalam 1 bulan. Kalau selama periode ini Anda berubah pikiran, Anda bisa batalkan kapan saja. Enggak, aku nggak akan berubah pikiran. Aku bukan cuma mau bercerai. Aku juga akan ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungan ini. Bayinya sudah berusia 15 minggu dan kondisinya sehat. Kalau kau menyesal, masih bisa dibatalkan. Mulai saja. Aku nggak menyesal. Wela, seumur hidupku, aku cuma menginginkanmu. Sejak berpacaran sampai menikah, dia selalu sayang sekali denganku. Tapi di sisi lain, dia makin lama makin membiarkan sahabat kecilnya sesuka hati. Felicia cuma adikku. Kakeknya pernah menyelamatkan nyawa kakekku. Sekarang, keluarga Ardi jatuh miskin. Aku nggak bisa membiarkannya. Kalau memang begitu, anak ini, aku nggak mau lagi. Dia juga. Aku nggak mau lagi. Wela, kenapa kau ke rumah sakit? Aku... Kak Wela hamil juga. Ya tentu saja ke rumah sakit untuk periksa kehamilan. Kak Wela, maaf. Aku baru saja mengalami kejadian seperti itu. Kalau bukan karena Kak Jaka yang menemaniku, aku mungkin sudah hancur. Jadi, aku nggak punya pilihan lain selain membiarkannya jadi ayah anak ini. Kalau kau benar-benar membenciku, pukul saja aku. Jangan asal ngomong. Wela sabar sekali. Gosip itu cuma sesaat. Dia nggak akan ambil pusing. Oke, aku nggak akan ambil pusing. Kak Jaka, awas! Felicia! Felicia, kau nggak apa-apa kan? Yang penting kau nggak apa-apa. Dulu, kakekku menyelamatkan kakekmu. Sekarang dengan ini, semuanya sudah tuntas. Aku nggak akan membiarkanmu kenapa-napa. Aku nggak akan pernah. Dokter! Dokter! Wela, mulai sekarang di tengah keramaian pun, aku selamanya akan hanya melihatmu seorang. Jadi ini, janjimu yang berkata hanya akan melihatku seorang. Lupakanlah. Anak ini sudah nggak ada. Pernikahan kita pun sudah berakhir. Mulai sekarang, terserah padamu. Mau melihat siapa? Sudah nggak ada hubungannya denganku. Felicia pendarahan hebat. Golongan darahnya RH negatif sama denganmu. Wela, selamatkan dia. Dia terluka karena aku. Aku anemia. Dulu aku pernah pingsan karena anemia. Kau panik sekali. Sampai buat heboh satu rumah sakit. Apa kau lupa? Cuma sedikit. Dia nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo jalan.
Wela, Wela, maaf. Aku tahu kau mengkhawatirkan bayimu. Tenang saja. Perawatnya ambil darah dengan hati-hati. Kalau kau masih khawatir, aku akan panggil dokter untuk memeriksamu. Dokter Adi, segera atur pemeriksaan sekarang agar istriku tenang. Bayinya pasti nggak apa-apa. Pak Jaka, bukannya bayi Nyonya Wela sudah? Tuan Jaka, selama operasi Nona Felicia terus-terusan memanggil namamu. Bisakah Anda masuk dan menemaninya supaya dia tetap kuat menghadapi tantangannya? Nyonya Wela, apa Pak Jaka nggak tahu kalau Anda sudah menggugurkan kandungan? Dia nggak tahu. Apakah spesimen anaknya sudah siap? Prosesnya sekitar 1 minggu. Pihak rumah sakit akan menghubungi Anda. Baik. Terima kasih, dokter. Jaka Satya, aku sudah menjadikan darah dagingmu sendiri sebagai spesimen. Aku yakin kau akan terkejut sekali saat menerimanya. Dengan dia di sisiku, aku gak takut apapun di dunia ini. Terima kasih Kak Jakaku. Terima kasih karena selalu hadir di setiap pemeriksaan kehamilan. Bahagia itu ketika mau makan plum tengah malam dan dia rela setir 2 jam demi membelikan dan membawanya kepadaku. Aku gak salah lihat kan? Felicia sama Wela berbagi suami. Memangnya Wela pantas? Waktu dia dan Felicia sama-sama diculik, dia sampai menggoda penculik mereka demi bertahan hidup. Sekarang dia hamil anak dari penculik itu, membuat Pak Jaka sakit hati. Saat mabuk dia sempat bermalam dengan Felicia hingga Felicia hamil. Nyonya, aku memasak sup ayam. Minumlah selagi hangat. Baik, terima kasih Bianti. Aduh, sejak seminggu pulang dari rumah sakit, Nyonya cuma berbaring di rumah, tapi suaminya nggak pernah datang. Padahal dulu dia cinta sekali sama Nyonya. Wela, kenapa kau tiba-tiba sibuk mengemasi barang? Mau kemana? Setelah hamil, baju-baju ini nggak mau lagi. Aku berencana menyumbangkannya. Oh begitu. Aku sampai kira Wela mau meninggalkanku. Padahal jelas dia mencintaiku sekali. Beli semua yang baru, terserah mau beli sebanyak apapun. Oke. Kak Jaka, boleh gak aku tinggal di kamar ini? Kau membawa dia ke rumah kita. Belakangan ini Felicia mual muntah parah. Gak bisa ditinggal sendiri. Aku lihat kehamilanmu cukup lancar. Gak parah mualnya. Kalau dia ke rumah kita, kau bisa merawatnya juga kan? Gimana menurutmu? Kalau kau sudah mengatur semuanya, ya kita ikuti saja rencanamu. Oke. Wela, aku tahu kau orangnya pengertian sekali. Kalau begitu, kamar ini Felicia sedang gak enak badan. Kalau dia bisa tinggal di kamar yang dia suka, mungkin moodnya membaik. Dan mual muntahnya juga berkurang. Oke. Kebetulan aku sudah merapikan semua barang. Tinggal beberapa perlengkapan sehari-hari. Nanti aku akan minta Bianti menaruhnya di kamar tamu. Aku tahu kau merasa dirugikan. Setelah dia melahirkan, semua akan normal lagi. Sementara ini, kita ikuti saja kemauannya ya. Terserah. Seumur hidupku, aku cuma menginginkanmu. Anak Felicia adalah anakku. Anak Wela lah yang sebenarnya anak kecil itu. Kak Wela, memangnya kenapa kalau kau sudah menikah dengan Kak Jaka? Dia sudah berjanji padaku, anak di dalam perutku gak cuma mengikuti marganya, tapi juga satu-satunya pewaris keluarga Satya. Sedangkan anakmu cuma anak haram. Kalau begitu selamat untukmu. Wela, kau sudah terpuruk seperti ini? Masih saja sok hebat.
Wela, kenapa kau mendorong Felicia dari tangga? Kau nggak tahu dia hamil. Aku yang mendorongnya. Terus kenapa sekarang yang terbaik di rumah sakit malah aku? Itu karena setelah mendorongnya kau takut, jadi kau ikut menjatuhkan dirimu sendiri. Ini cuma sandiwaramu. Sandiwara? Wela, kau benar-benar membuatku kecewa. Pikirkan perbuatanmu itu sendiri. Mulai sekarang, aku nggak akan menjemputmu lagi. Sudahlah. Gak ada gunanya menangis untuk lelaki seperti itu. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Nona Wela, pernikahan Anda dengan Tuan Jaka sudah berakhir. Ini adalah sertifikat perceraiannya. Spesimen anak dan sertifikat perceraian sudah di tangan. Hari ini benar-benar hoki. Wela, hari ini ulang tahun anjing peliharaan Felicia. Lalu karena mood Felicia lagi buruk, aku memanfaatkan momen ini dan mengadakan pesta kecil untuknya. Bawalah hadiahmu juga dan cepat kemari. Hadiahnya sudah kusiapkan. Sekarang akan kukirimkan lewat kurir kepadamu. Kau bisa nggak lebih serius? Semua orang menunggu kau potong kue. Cepat kesini. Oke, akan kuantar secara langsung sekarang juga. Awalnya, aku mau pergi baik-baik. Tapi kau malah memancingku. Kalau begitu sekalian saja. Aku bereskan semua sebelum pergi. Halo, Kak. Bantu aku urus 2 hal. Dalam setengah jam ini, tolong selidiki kejadian penculikanku 2 minggu lalu. Lengkap dengan bukti. Kedua, tolong pulihkan rekaman CCTV villa. Aman. Aku urus sekarang juga. Jaka. Kau pikir keluarga Cahyo sudah nggak ada yang bisa diandalkan ya, berani-beraninya menindas adikku. Hari ini, aku akan menghancurkan nama baikmu. Anakku, maafkan ibu. Semoga di kehidupan berikutnya kau bisa terlahir di keluarga yang harmonis. Jaka, nantikanlah kejutan dariku. Kak Jaka, kenapa Kak Wela belum datang? Aku masih menunggunya untuk potong kue sama-sama. Dia sudah bilang, dia sudah menyiapkan hadiah. Sebentar lagi pasti sampai. Cuma Felicia satu-satunya yang peduli pada Wela, si wanita murahan itu. Tuan Jaka, Wela hamil anak orang lain. Gak pantas jadi pasanganmu. Benar. Tolong hormati hubungan pribadi kami. Aku akan bertanggung jawab kepada Felicia demi anak. Tapi tolong jangan menyerang Wela. Dia adalah istriku. Aku punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melindunginya. Orang seperti Tuan Jaka yang setia dan berprinsip sekarang sudah langka. Tuan Jaka dan Felicia memang pasangan yang serasi. Dulu Wela ikut campur dan merebut Tuan Jaka. Sekarang malah mengkhianatinya. Benar-benar buat orang naik darah saja. Sudah, jangan begitu. Kak Wela tetaplah istri Kak Jaka. Aku harus menghormatinya. Kakek Felicia pernah menyelamatkan nyawa kakekku. Felicia juga pernah menyelamatkanku. Setelah Felicia melahirkan, akan kuperbaiki semuanya dengan Wela. Bu, silakan naik ke mobil. Katamu kau punya bukti kalau anak itu milik Jaka. Bukti apa? Apa harus ketemu Jaka dulu baru bisa melihatnya? Bu, mohon sabar menunggu nanti sampai di sana. Juga pasti akan tahu. Sebaiknya kau menunjukkan bukti yang kuat. Kalau enggak, aku akan langsung menyuruh Jaka untuk menceraikanmu.
Jaka, kau cuma memikirkan dirimu sendiri dan menuduhku serta anakku. Hari ini akan ku kembalikan semuanya kepadamu. Kak Jaka, gimana kalau kau tanyakan Kak Wela sudah sampai di mana? Semua orang sudah tunggu lama. Oke. Aku telepon lagi supaya dia cepat datang. Wela, kenapa kau belum sampai? Semua orang menunggumu untuk potong kue. Sudah di jalan. Itu Jaka. Iya, dia menyuruh kita untuk cepat datang. Aku sama sekali gak mengerti apa yang Jaka suka dari kau. Jaka dan Felicia adalah sahabat sedari kecil. Sekarang Felicia juga sedang mengandung anak Jaka. Kalau bukan karena Jaka cuma menginginkanmu, aku sudah lama menerima Felicia sebagai menantu. Tenang saja. Setelah hari ini, aku gak akan mengganggu lagi. Mana Felicia? Felicia, sayur busuk, tepung, kapur hitam, semua sudah siap. Wartawan dan fotografernya juga. Nanti akan kuviralkan penampilan Wela yang kacau dan hancur itu. Kau tunggu saja tontonan serunya. Memang pantas kalian jadi sahabat baikku. Nanti aku akan kasih kalian masing-masing 1 tas edisi terbatas baru. Terima kasih Felicia. Wela sudah bilang sebentar lagi akan sampai. Baguslah Kak Jaka. Jangan! Bu! Ibu? 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 Ibu gak apa-apa kan? Kau buta ya? Apa aku kelihatan baik-baik saja? Nah, Bu! Apa urusannya denganku? Siapa yang melakukan semua ini? Mengaku sekarang juga! Felicia, apakah kau gak berniat mengaku dan jelaskan situasinya? Wela, apa maksudmu? Bukannya mereka sahabat baikmu. Lalu ponsel yang semua angka tinggi. Kau masih bisa bilang kalau kejadian ini bukan kalian yang rencanakan dari awal. tangkap 2 perempuan itu. Enggak, ini gak ada hubungannya dengan kami Felicia. Katakanlah sesuatu ini gak ada hubungannya dengan kami. Semuanya di Felicia. Kami cuma membantu dia melampiaskan kekesalan dan mempermalukan Wela. Omong kosong. Apa hubungannya denganku? Kak Jaka, percayalah padaku. Kejadian ini benar-benar gak ada hubungannya denganku. Kau sendiri tahu, aku gak akan melakukan apapun yang bisa menyakiti orang lain, iya kan? Diam kalian semua. Diam kalian semua. Sudah selama ini aku hidup tapi baru kali ini dipermalukan begini. Keluarga Kusuma, keluarga Wijaya. Sampaikan ke Departemen Strategi. Keluarga Setia akan sepenuhnya blokir keluarga Kusuma dan keluarga Wijaya. Akan kupastikan mereka nggak punya kesempatan untuk bagi lagi. Pak Jaka, ini gak ada hubungannya dengan kami. Semuanya adalah ide Felicia. Dia yang menyuruh kami melakukannya. Diam kalian. Kalian itu jahat. Jangan coba-coba menyalahkanku. Kak Jaka gak akan percaya sama kalian. Tuan Jaka, Felicia lah pelakunya. Katanya dia mau membuat Wela kapok. Makanya menyuruh kami melakukan semua ini. Felicia berjanji kalau berhasil, kami akan dikasih tas edisi terbaru. Omong kosong. Pengawal, seret kedua orang itu keluar sekarang juga. Hentikan. Bu, Jaka, mereka berdua cuma kaki tangan. Dalang dari semua ini adalah Felicia. Kaki tangannya sudah dihukum. Masa dalangnya dibiarkan begitu saja? Wela, aku tahu kau gak menyukaiku. Tapi kau gak bisa sembarangan menuduhku. Kak Jaka, percayalah padaku. Aku benar-benar gak tahu apapun tentang kejadian ini. Tentu saja aku percaya padamu. Bawa mereka keluar.